Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan kita kelompok 4 yang mana kita mengambil objek penelitian yakni Kohwatuna Cafe. Di kelompok 4 sendiri ada beberapa teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, yakni Muhammad Naufal Al-Hanif. Kemudian yang kedua ada Mas Muhammad Kholis. Kemudian yang ketiga ada Mbak Ayuni Nur Habibah, yang keempat ada Mbak Gibiatus Sadia, dan yang kelima ada Mbak Miftahul Jannah. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada pemateri pertama untuk membawakan materi yang akan disampaikan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Naufal Al-Hanif telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan tentang penjelasan tentang ide bisnis kita yaitu Kohwatuna Cafe. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas dulu tentang latar belakang mengapa adanya kita mengambil ide bisnis Kohwatuna Cafe ini. Nah, yang pertama yaitu tentang pastinya ya, perkembangan sama persaingan di bidang perekonomian itu sangat besar di Indonesia. Adapun Indonesia ini memproduksi sedikitnya 748.000 ton. Itu pada tahun 2012 atau setara dengan 6,6% dari produksi kopi di dunia. Nah, teman-teman, eh, kopi ini merupakan salah satu bidang yang memiliki saingan yang ketat. Salah satunya ada di kota Surabaya yang sebagai dengan bisnis kopinya yang sangat besar. Nah, maka dari itu kami mengambil Kohwatuna Cafe sebagai ide bisnis kita dalam menjalankan ke depannya. Nah, teman-teman, dalam bisnis kanvas kita mengetahui bahwa ada 9 elemen dalam bisnis kanvas, yaitu ada customer segment, value proposition, ada channel, ada customer relationship, ada revenue stream, ada key resource, ada key activities, key partner, dan cost structure. Nah, kali ini saya akan membahas tentang customer segment. Nah, customer segment ini apa, teman-teman? Customer segment itu yaitu segmentasi pasar, yaitu langkah yang diambil untuk pengembangan model bisnis dari sebuah organisasi atau uh, perusahaan. Nah, segmentasi pasar ini mengelompokkan konsumen dengan berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, minat, hobi, dan lain-lain. Dengan tujuan apa, teman-teman? Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan dari segmentasi atau pelanggan-pelanggan kita. Nah, nah, teman-teman, kita juga dalam customer segment ini harus pintar-pintar dalam mengelolanya. Jadi tidak sembarangan dalam menentukan customer service-nya. Nah, dalam ide bisnis kita yaitu Kohwatuna Cafe, kita ini akan mengambil 3 segmentasi, yaitu segmentasi demografi, geografi, dan segmentasi perilaku. Nah, untuk segmentasi demografinya yaitu kita mengarahkan kafe kami ini untuk menarik minat pelanggan yang muda dari kelompok usia 17 tahun sampai yang tua yaitu 45 tahun. Nah, dalam apa? Dalam hal bidang yang sedang menempuh pendidikan dari kampus terdekat dari bisnis kita yaitu Kohwatuna Cafe ini. Nah, selanjutnya kami juga menargetkan pelanggannya yaitu usia 19 sampai 35 tahun yang sedang bekerja. Nah, yang pertama tadi yaitu yang menempuh pendidikan, yang kedua ini yaitu dengan dalam proses bekerja atau sebagai pekerja profesional yang muda yang sedang menikmati suasana untuk bekerja maupun bersantai. Dan yang ketiga yaitu kami menyasarkan segmentasi usia 25 sampai 45 tahun dengan status profesional atau pengusaha yang mencari tempat untuk mengadakan pertemuan bisnis atau acara-acara sosial dengan menyediakan ruangan yang privat dan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, dapat kita lihat di PowerPoint kita yaitu segmentasi demografis di ada kriterianya yaitu usianya 17 sampai 45 tahun, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan,
pendapatnya itu di bawah 1 juta sampai dengan 50 juta, bahkan bisa lebih. Nah, status pernikahan yaitu sudah menikah dan belum menikah. Sedangkan pendidikannya yaitu kami menargetkan SMA, strata 1, strata 2, dan strata 3. Nah, untuk selanjutnya yaitu kami untuk selanjutnya kami menargetkan segmentasi demografi. Nah, segmentasi demografis ini apa aja dalam Khohatuna Cafe? Nah, dalam Khohatuna Cafe segmentasi demografisnya yaitu kafe kami ini ditargetkan sebagai pelanggan atau segmen lokal yang tinggal di sekitar kawasan bisnis kita. Nah, jadi memudahkan mereka untuk mencari kenikmatan, mencari suasana bersantai yang nyaman. Yang kedua yaitu kami mengarahkan kafe kami kepada pelanggan dari segmen komuter atau yang bekerja di kantoran atau dosen-dosen mahasiswa yang ada di sekitar bisnis kita, yaitu kafe kita ini. Nah, yang ketiga yaitu kami menargetkan pelanggan dari segmen pelajar atau karyawan yang berasal dari kampus atau perkantoran atau perusahaan atau warung-warung atau yang lainnya yang selingkungan dengan di sekitar lingkungan kafe kita. Karena apa? Karena kita menyediakan kenyamanan untuk bersantai dan menikmati setelah bekerja. Nah, untuk yang selanjutnya customer segmentasinya yaitu segmentasi perilaku. Nah, yang pertama itu ada pelanggan dari segmen pencari kenyamanan, kedua pengunjung sosial, dan yang ketiga pecinta kopi. Nah, yang pertama itu pencari kenyamanan. Pencari kenyamanan itu yang bagaimana? Yaitu segmen orang yang mencari tempat bersantai dan menikmati kopi. Pencari kenyamanan, menikmati kopi sambil baca buku, bersantai di waktu luang maupun waktu libur akhir pekan. Nah, yang kedua yaitu pengunjung sosial. Nah, pengunjung sosial ini maksudnya gimana? Yaitu kami mengarahkan kafe kami ini untuk menarik minat pelanggan dari yang mencari tempat untuk berkumpul dengan teman, dengan keluarga, dengan rekan kerja, rekan bisnis, dengan suasana yang begitu nyaman dan ramah, serta paket yang ada diskonnya untuk grup ini, teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu pelanggan dari segmen pencinta kopi. Nah, ini maksudnya bagaimana? Yaitu kami menargetkan target kami ini ya orang yang menghargai cita rasa dan kualitas kopi. Nah, yang ingin mengeksplorasi varian rasa kopi yang berbeda. Nah, ini kami menawarkan itu semua untuk di cafe kita ini. Kami menawarkan dari itu semua dan itu sasaran-sasaran kami yaitu dari segmentasi demografis, geografis, dan segmentasi perilaku. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Ya, kita lanjut ke pembahasan kedua, yakni tentang value proposition. Nah, seperti yang teman-teman tahu, bisa baca kan? Nah, di dalam PPT itu udah kami cantumkan apa sih pengertian dari value proposition ini. Pada intinya seperti ini. Value proposition ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh objek atau Khohatuna Cafe dibanding kafe-kafe atau warkop di sekitar Khohatuna Cafe. Nah, dalam keunggulan itu kami cantumkan bahwasannya yang pertama ialah sudah pasti memberikan kualitas pelayanan berupa minuman dengan cita rasa kopi pilihan yang diolah secara berkualitas. Itu yang pertama, teman-teman. Masih ada banyak value yang kita berikan. Yang kedua, yakni memberikan pilihan tempat kepada pelanggan, yakni indoor dan outdoor. Nah, pasti banyak warung kopi yang memakai konsep ini. Cuman tidak banyak. Kebanyakan adalah indoor. Kadang ada juga customer yang menginginkan melihat suasana di langit seperti apa. Maka dari itu kita mengonsep konsep cafe kita dengan konsep indoor dan outdoor. Kemudian yang ketiga ada memberikan fasilitas yang diperlukan untuk customer.
Nah, apa saja sih fasilitas yang kami berikan? Yang pertama ada yang pastinya seperti yang tercantum pada logo dari Kawatuna Cafe, yakni always on. Artinya buka selama 24 jam tanpa tutup beberapa menit atau beberapa detik. Jadi selalu buka untuk melayani customer. Yang kedua pasti ada free wifi, yang pastinya kita menggunakan wifi yang berkualitas, bukan kaleng-kaleng. Ya. Kemudian yang ketiga ada toilet yang bersih. Di sini kita menyediakan 2 toilet untuk pria dan 2 toilet untuk wanita. Dan yang keempat ada musola beserta tempat wudhu. Dan dalam musola tersebut kadang banyak warung kopi yang tidak menyediakan seperti sarung, sajadah, kemudian atau mukena. Nah, di sini kita sediakan. Kemudian ada free parkir serta lahan parkir yang luas. Terkadang yang menjadi kendala untuk warung-warung adalah biaya parkir. Maka dari itu kita untuk beriktikat atau memberikan lahan parkir yang sangat luas dan insya Allah itu free untuk customer yang akan datang. Kemudian ada berbagai spot foto. Nah, kita juga berusaha untuk menyesuaikan dengan eh, target customer yang mana sudah dijelaskan di awal bahwasanya segmen kita adalah customer yang berumur 19 sampai 30 atau 40 tadi. Jadi kita mengadakan spot-spot foto yang bisa dikatakan sebagai containable seperti itu. Kemudian ada taman yang hanya digunakan sebagai biar indah untuk dilihat. Kemudian yang terakhir ada sound system untuk bisa karaoke atau bisa memutar musik. Itu. Untuk selanjutnya, jadi masuk ke analisis channel. Nah, seperti yang banyak teman-teman tahu bahwasanya channel ini adalah gimana sih cara kita mengenalkan produk kita terhadap orang-orang atau terhadap target customer yang kami inginkan. Nah, dalam channel ini kita cantumkan bahwasanya ada 2 cara atau 2 metode untuk kita menggunakan analisis channel ini. Yang pertama ada menggunakan media online. Di sini kita nanti kedepannya tentu akan membuat media sosial berupa Instagram, TikTok, YouTube atau bahkan web yang di dalamnya mungkin bisa digunakan sebagai booking tempat seperti itu. Kemudian yang kedua ada metode offline, di mana kita akan mencetak banner dan akan kami pasang di sekitar tempat kita usaha. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Kemudian customer relationship. Apa sih customer relationship ini? Customer relationship adalah hubungan yang dibangun oleh perusahaan kepada para pelanggan dari segmentasi pasar tertentu. Ada 3 fungsi. Yang pertama yaitu mengubah calon pelanggan menjadi pelanggan yang aktial. Kemudian yang kedua yaitu mempertahankan pelanggan. Selain itu, menjaga pelanggan yang sudah ada ini agar tetap menjadi pelanggan dan meningkatkan penjualan, mendorong pelanggan yang sudah ada untuk berbelanja lebih banyak lagi ke coffee shop ini. Kemudian, metode yang dapat digunakan untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan pelanggan dalam customer relationship ini yang pertama, yaitu penawaran khusus. Nah, dalam penawaran khusus ini, Kawatuna Coffee ini akan memberikan penawaran khusus kepada pelanggan untuk memperkuat hubungan dan meningkatkan kesetiaan pelanggan seperti memberi promo dan diskon di hari tertentu, kemudian juga di hari ulang tahun kopi. Yang kedua yaitu meningkatkan interaksi. Dalam meningkatkan interaksi ini dengan pelanggan dengan cara aktif berinteraksi di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan keluhan. Pengelolaan keluhan di sini akan menyediakan tempat keluhan, kemudian ditangani dengan cepat untuk memperbaiki hubungan dan membangun kepercayaan kepada para pelanggan. Nah, kemudian di sini key partner. Apa sih key partner itu? Key partner adalah bagian dari pemetaan di mana perusahaan itu akan mendaftarkan siapa saja yang menjadi stakeholder yang berkaitan dengan operasi perusahaannya. Nah, contohnya itu seperti supplier,
desain, agensi marketing, konsultan, dan lain-lain. Nah, dalam Coffee Kawatuna ini tentu tidak mampu untuk menghandle seluruh key activity-nya atau key partner-nya sendirian. Karena itu, mereka akan menggandeng supplier, agensi, dan mitra yang mampu memberikan manfaat kepada coffee shop ini yang akan menjalankan operasinya agar berjalan lebih baik lagi. Nah, yang pertama, key partner pada Kawatuna Coffee ini yang pertama adalah supplier biji kopi. Nah, supplier biji kopi ini kan sangat penting karena akan membantu dalam menambah stok produksi, menambah relasi bagi pemilik kopi, dan membantu dalam menjaga stabilitas harga kopi juga. Yang kedua yaitu supplier bubuk minuman. Nah, supplier bubuk minuman ini sangat berguna juga bagi Coffee karena membantu dalam menambahkan stok untuk produksi berikutnya, mendapatkan bubuk minuman yang masih fresh dan mendapatkan harga yang terjangkau. Yang ketiga yaitu supplier bahan makanan. Sangat membantu juga karena membantu dapat menambah stok untuk memproduksi makanan untuk pelanggan, mendapatkan bahan baku yang masih fresh dan harga yang relatif terjangkau. Yang keempat yaitu supplier kemasan atau packaging untuk pemasarannya. Sangat berguna juga. Kenapa? Karena membantu dan menambah stok kemasan dan menghemat biaya produksi karena bisa mendapatkan harga yang relatif terjangkau. Kemudian yang kelima yaitu mitra merchant. Nah, dalam ini seperti Gojek atau GoFood yang bekerja sama dengan banyak merchant untuk menawarkan berbagai layanan seperti pemesanan makanan, minuman, belanja secara online, dan lain-lain. Selanjutnya, Key Research. Kawatuna Cafe memiliki beberapa sumber daya utama, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Yang pertama, sumber daya fisik. Sumber daya fisik ini berupa tanah, bangunan, dan alat-alat operasional dapur, dan juga aset-aset pendukung proses operasional bisnis Kawatuna Cafe. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini bisa mendukung seluruh proses bisnisnya. Kawatuna Cafe memiliki barista yang mempunyai kemampuan handal dalam membuat dan meracik kopi, agar kualitas produk yang ditawarkan membuat konsumen terkesan tidak hanya dengan rasa, tetapi dengan kualitas pelayanannya juga. Yang ketiga, sumber daya finansial, di mana dalam hal ini merupakan modal awal yang digunakan dalam melakukan aktivitas bisnis Kawatuna Cafe. Modal awal ini didapatkan dari dana pribadi dari owner dan manajer Kawatuna Cafe, senilai kurang lebih 30 juta di luar harga tanah dan bangunan, karena tanah dan bangunan tersebut sudah dibangun sebelum ada ide bisnis ini berjalan. Selanjutnya ada key activities. Key activities ini merupakan aktivitas utama dari Kawatuna Cafe yang memiliki dua hal penting, yaitu menjaga kelangsungan perusahaan, produksi, penjualan, dan networking atau memperluas jaringan dalam rangka menjaga kelancaran bisnis. Pembentukan perluasan jaringan ini dilakukan dalam rangka memperluas pangsa pasar. Aktivitas bisnis Kawatuna Cafe diantaranya adalah seperti menjamin ketersediaan bahan baku, melakukan pencatatan penjualan dan administrasi, memberikan pelayanan kepada setiap pelanggannya, dan sistemasi distribusi produk menggunakan sistem penjualan online dan offline. Kemudian, aktivitas yang paling penting dan menjadi perhatian adalah pelayanan kepada setiap pelanggannya, baik dengan produk atau minuman dan makanan yang berkualitas, juga sikap dan pelayanan yang prima dari para pegawainya yang dapat diterapkan untuk memberikan kepuasan konsumen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang revenue streams. Nah, teman-teman di sini juga sudah tahu ya, revenue streams itu adalah sumber pendapatan, di mana sumber pendapatan ini tuh merujuk pada cara-cara yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari produk ini atau jasa yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Nah, di dalam bisnis Kawatuna Cafe ini ada 4 elemen dari revenue stream sumber pendapatannya. Yang pertama yaitu penjualan kopi dan minuman aneka rasa. Di sini di Kawatuna Cafe ini
mematok harga 12.000 untuk kopi dan harga 4.000 untuk minuman aneka rasanya. Selanjutnya, yaitu penjualan makanan ringan atau camilan, mematok harga 10.000, pendapatan sewa tempat untuk event atau acara, itu 600.000, dan yang terakhir yaitu penyewaan studio untuk photoshoot, itu 30.000. Nah, selanjutnya yaitu ini ada tabel. Ini ada tabel mengenai estimasi revenue dari KUH Tuna Cafe. Di sini kita menyewa lokasi dalam 1 bulan kita mematok harga 1.500.000. Gaji karyawannya satu orangnya 1.500.000, kita kalikan 5 orang yaitu 7.500.000. Jadi total beban tetap semuanya keseluruhan yaitu 9 juta. Nah, untuk perhitungan penjualannya kita memakai 3 cara, ada yang tinggi, ada yang tengah, dan ada yang paling rendah. Nah, penjualan tertinggi ini kita mematok ada per hari itu ada 100, yang tengah itu 50, dan yang paling akhir yang paling rendah yaitu 30. Untuk harga minumannya sama makanannya semuanya sama 16.000. Jadi total penjualan dalam 1 bulan itu untuk yang tinggi yaitu 48 juta, yang tengah itu bisa 24 juta, dan yang paling rendah yaitu 14.400.000. Selanjutnya untuk revenue streams-nya yaitu sewa tempat. Untuk yang paling tinggi dari 600.000 itu satu hari ada 3 yang menyewa tempat, jadi 1.800.000. Terus untuk yang tengah itu 1.200.000, dan yang paling rendah itu 600, satu orang yang menyewa tempat. Dan selanjutnya penyewaan studio untuk photoshoot. Ini untuk yang paling tinggi yaitu 600.000. Terus untuk yang tengah itu 450, dan yang paling rendah yaitu 240.000. Jadi semua total penyewaan dari sewa tempat dan sewa studio, yang paling tinggi yaitu 2.400.000, yang tengah 1.650.000, dan yang paling rendah 840. Jadi total keseluruhan yang tinggi 50.400.000, yang tengah 25.650.000, yang paling rendah 15.240.000. Nah, untuk profit bersihnya dikurangi dengan bahan baku 40%. Dari 50.400.000, 40%-nya yaitu 20.160.000. Jadi profit bersihnya 30.240.000. Untuk yang tengah, total keseluruhannya 25.650.000 untuk bahan baku 40%. Diambil 40%-nya 10.224, profit bersihnya jadi 15.426. Yang paling rendah total keseluruhan 15.240 dikurangi dengan bahan baku 40% jadi 6.096.000, dan profit bersihnya 9.144.000. Elemen BMC yang terakhir yaitu cost structure, di mana cost structure ini adalah gambaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sebuah bisnis dalam menjalankan operasinya. Dalam bisnis KUH Tuna Cafe ini akan berinvestasi ke peralatan. Jadi setiap peralatan itu akan usang karena termakan waktu. Oleh sebab itu kita perlu mengasumsikan masa pakainya. Nah, di sini ada penjabaran dari modal yang perlu dikeluarkan. Yang pertama itu modal membeli peralatan bisnis, yang kedua biaya operasional tetap, dan yang terakhir yaitu biaya operasional tidak tetap atau bisa dikatakan variabel. Nah, untuk modal membeli peralatan bisnis, di sini ada beberapa barang yang perlu dibeli, alat pengocok sampai wadah. Di situ tertera dengan jumlah 8.518.000. Yang kedua yaitu biaya operasional tetap, di mana biaya tetap ini adalah modal atau pengeluaran yang nilainya tidak berubah-ubah dan selalu sama di setiap periodenya.
Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan di revenue stream, kalau gaji karyawan satu orang itu adalah 1.500.000, kita kalikan 5 orang jadi 7.500.000. Nah, di sini sebelumnya saya juga menjelaskan ya kalau kita berinvestasi ke peralatan, jadi menghitung biaya penyusutan. Di sini kenapa kok ada 44, ada 62? Nah, di sini biaya penyusutan ini saya asumsikan masa pakai ada yang 3,5 tahun dan ada yang 5 tahun. Nah, untuk 3,5 tahun ini sebenarnya ada 42 bulan, tapi saya asumsikan saya lebihkan 2 bulan, jadi 44. Dan untuk yang 5 tahun itu sebenarnya 60 bulan. Jadi saya lebihkan 2 bulan jadi 62. Nah, di sini sudah terlihat jelas barang apa saja yang diasumsikan selama 3,5 tahun dan 5 tahun. Di sini yang salah satunya untuk 3,5 tahun itu ada penyusutan alat pengocok, terus penyusutan gelas, nampan, dan lain-lain. Tapi untuk yang 5 tahun ini, alat-alatnya ada kompor dan tabung gas, kursi, meja, dan panci. Selanjutnya yaitu biaya operasional tidak tetap atau bisa dikatakan biaya operasional variabel. Nah, biaya variabel ini adalah biaya atau modal yang nilainya selalu mengalami perubahan pada setiap periodenya karena tergantung pada volume. Nah, di sini ada beberapa alat, beberapa bahan-bahan yang digunakan dengan biaya variabel. Ada air dan listrik sampai dengan susu. Nah, di sini untuk harga satuannya itu sudah tertera di situ dan kuantitasnya di sini adalah 30 hari. Jadi contohnya air dan listrik ya. Per harinya itu 30. Jadi kalau kuantitasnya 30 dan harga satuannya 30.000, itu berarti totalnya adalah 900. Dan dijumlah untuk biaya variabel di sini adalah 15.750.000. Struktur organisasi dari bisnis Kawhatuna Cafe. Di sini ada direktur utama ya, dengan tugas bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan arah bisnis keseluruhan kafe. Di bawahnya ada manajer kafe. Nah, manajer kafe ini bertugas bertanggung jawab atas pengelolaan operasi sehari-hari, termasuk staf dan layanan pelanggan. Di bawahnya lagi ada 3 staf-stafnya. Yang pertama yaitu ada staf keuangan. Nah, staf keuangan ini tuh bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan akuntansi kafe, termasuk penanganan pembayaran dan pengelolaan arus kas. Ada staf pemasaran, bertanggung jawab atas promosi dan pemasaran kafe kepada pelanggan potensial, termasuk strategi iklan, branding, dan manajemen media sosial. Terakhir yaitu staf pengadaan. Nah, bertanggung jawab atas pengadaan bahan mentah dan persediaan kafe, termasuk kopi, makanan, minuman, dan peralatan yang lainnya. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, dan demikian juga penjelasan tentang bisnis model kanvas dari kelompok 4 yang menggunakan objek Kawhatuna Cafe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.